Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada siswa baru di kelas 10 tahun ajaran 2021-2022. Selamat datang di SMA Negeri 1 Maja dan selamat datang pada mata pelajaran Matematika Peminatan. Oke, perkenalkan nama saya adalah Poppy Mulyaningsi. Saya mengajar Matematika Peminatan kelas 10 MIPA 1 dan 10 MIPA 2. Oke, pada Matematika Peminatan di kelas 10 ini adalah 3 jam pelajaran ya, yang mana di 3 jam pelajaran setiap minggunya itu kita akan membahas ya beberapa materi ya. Di Matematika Peminatan itu hanya ada 2 bab dalam 1 tahun. Jadi satu semesternya 1 bab pelajaran. Apa saja sih materi yang akan diajarkan? Yang pertama yaitu tentang fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Dan yang kedua adalah tentang vektor. Jadi yang pertama di semester 1 kita akan belajar tentang fungsi eksponen dan fungsi logaritma, sedangkan untuk vektor kita akan belajar di semester 2. Oke, fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Kompetensi dasarnya yang akan kita sampaikan di sini untuk KD pengetahuan yaitu mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponen dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Nah, itu untuk kompetensi pengetahuan. Sedangkan kompetensi keterampilannya yaitu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Selanjutnya, apa saja di sini tujuan dari pembelajaran kita di bab fungsi eksponen dan fungsi logaritma ya. Nah, kalian bisa mendeskripsikan pengertian fungsi eksponen dan fungsi logaritma menggunakan sifat-sifat fungsi eksponen dan fungsi logaritma dalam memecahkan masalah. Nah, selanjutnya menggambar grafik fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Dan berikutnya menerapkan berbagai konsep dan prinsip eksponen dan logaritma dalam pemecahan masalah yang nyata terkait pertumbuhan dan peluruhan. Oke, definisi eksponen. Jadi eksponen atau biasa disebut bentuk pangkat ya. Nah, di sini ada jika A adalah suatu bilangan real dan N merupakan suatu bilangan asli, maka A pangkat N. Jadi A N-nya di atas itu dibaca A pangkat N. Didefinisikan dengan A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali sebanyak A. Ya. Jadi N-nya ya, bukan sebanyak A ya, sampai A. Jadi A-nya itu sebanyak N faktor di sini. Ya. A-nya itu sebanyak N faktor. Nah, A-nya itu adalah bilangan pokok atau basis ya, dan N adalah pangkat atau eksponennya. Jadi A adalah basis, N-nya adalah pangkat atau eksponen. Oke, kita lihat contohnya di sini ada 2 pangkat 4. Artinya 2-nya sebanyak 4 kali. Awas, hati-hati ya. Kadang ini banyak yang keliru ya. 2 pangkat 4 itu bukan diartikan 2 kali 4. Tapi 2 pangkat 4 artinya 2-nya dikalikan sebanyak 4 kali ya. Kita lihat di sini. Nah, 2-nya ada 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Artinya 2 kali 2 adalah 4, kali 2 6, kali 2 adalah 16. Nah, maka 2 pangkat 4 itu adalah 16. Selanjutnya, nah di sini ada negatif 1/5 pangkat 3. Artinya ya, negatif 1/5 ini kita pangkatkan ya. Kita pangkatkan 3. Artinya negatif 1/5 kita kalikan sebanyak 3 kali. Jadi negatif 1/5 dikali negatif 1/5 kali negatif 1/5. Hasilnya adalah negatif 1/125.
Nah, itu contoh dari definisi eksponen ya, atau bentuk pangkat. Nah, selanjutnya di sini ada sifat-sifat eksponensial ya. Untuk bilangan A, B bilangan real, dan M, N bilangan bulat berlaku sifat berikut. Yang pertama, A pangkat 0 sama dengan 1. Ya, dengan A tidak boleh sama dengan 0. Jadi selain 0 itu hasilnya, selain A-nya adalah 0, itu hasilnya ketika dia dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Jadi misalkan 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. 100 pangkat 0 juga sama dengan 1. Jadi berapapun bilangannya, ketika A-nya bukan 0, jika dipangkatkan dengan 0 itu sama dengan 1. Selanjutnya ada A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, ketika dia basisnya sama, A ini adalah basisnya, M dan N adalah pangkat atau eksponennya. Ketika dia dikalikan operasinya, maka pangkatnya kita jumlahkan. Ya. Nah, ini pangkatnya kita jumlahkan. Nah, M tambah N, pangkatnya yang kita jumlahkan, untuk A-nya atau basisnya tetap. Ya. Selanjutnya, A pangkat M per A pangkat N. Nah, ketika dia operasinya dibagi dan basisnya sama, maka pangkatnya kita kurangi. Jadi misalkan gini, 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 2. Ya, artinya yang 3 dikurangi dengan 2. Nah, 3 dikurangi 2, 1. Jadi hasilnya di sini 2 pangkat 1. Nah, dengan A tidak boleh sama dengan 0. Oke, selanjutnya di sini ada A pangkat M dipangkatkan N. Nah, jadi sudah bilangan berpangkat lalu dipangkatkan lagi. Maka untuk menyelesaikannya dengan sifat eksponen itu A pangkat M dikali N. Jadi bilangan berpangkat dikalikan dengan pangkatnya. Ya, itu hasilnya. Nah, selanjutnya yang kelima, AB pangkat N. Nah, artinya kalau AB pangkat N berarti A pangkat N, B juga harus pangkat N. Jadi kalau dia N-nya adalah 5 berarti A juga harus pangkat 5, B-nya juga pangkat 5. Nah, yang keenam, A per B pangkat N. Artinya A pangkat N per B pangkat N. Dengan B tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya ada A pangkat negatif N. Nah, kalau dia bentuknya pangkat negatif, bisa kita ubah ke dalam bentuk positif, artinya kita buat kebalikannya. Jadi 1 per A pangkat N. Dengan A tidak boleh sama dengan 0. Yang tadinya pangkatnya negatif nih. Nah, jadi pangkatnya positif. Ya, tidak ada negatifnya di bawah itu. Nah, selanjutnya yang ke-8. A pangkat M per N. Sama dengan akar A pangkat M dari N. Ya, dengan A pangkat M lebih dari sama dengan 0 dan N anggota bilangan asli. Ya. Nah, itu sifat-sifat dari eksponensial. Oke, kita lihat di sini contohnya. X pangkat negatif 2, Y pangkat negatif 3, Z pangkat 2. Ya, dibagi dengan X pangkat 4, Y pangkat negatif 2, dan Z pangkat 3. Nah, untuk bentuk seperti ini adalah bentuk harus kita kumpulkan dengan basisnya yang sama. Jadi basisnya X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Ya, kita kumpulkan di sini X dengan X. Ya. Nah, karena dia bentuknya pembagian, maka prosesnya di sini dikurangi nih. Nah, kurangi. X dikurangi 2, X pangkat min 2 dikurangi 4. Ya. Nah, ini positif. Jadi di sininya negatif, dibagi ya prosesnya. Nah, selanjutnya Y pangkat negatif 3 dibagi dengan Y pangkat negatif 2. Maka Y pangkat negatif 3 dikurangi Y
dikurangi dengan negatif 2. Lalu Z-nya bagaimana? Ini Z pangkat 2 dibagi dengan Z pangkat 3. Maka hasilnya Z pangkat 2 dikurangi 3. Nah, ini. Sudah, sekarang kita tinggal selesaikan. X pangkat negatif 2 dikurangi 4. Hasilnya adalah X pangkat negatif 6. Ya, negatif 2, negatif 4 itu adalah negatif 6. Dan Y-nya negatif 3 dikurangi negatif 2. Jadi negatif 3 ditambah 2. Hasilnya adalah Y pangkat negatif 1. Dan Z 2 kurangi 3. Z pangkat 2 kurangi 3. Artinya Z pangkat negatif 1 hasilnya. Nah, bagaimana? Sampai di sini sudah bisa? Nah, apakah bisa diselesaikan lagi atau kita sederhanakan dalam bentuk yang lain? Bisa kita sederhanakan dalam bentuk yang lain. Ingat ada beberapa sifat-sifat eksponen, ya. Ketika dia pangkatnya negatif, bisa kita ubah ke dalam bentuk positif, tapi dalam bentuk 1/, gitu ya. Nah, maka di sini 1/, X pangkat 6 yang tadinya X pangkat negatif 6, lalu Y yang tadinya itu adalah Y pangkat negatif 1, dan Z itu yang tadinya adalah Z pangkat negatif 1, ya. Nah, artinya untuk X pangkat negatif 2, Y pangkat negatif 3, Z pangkat 2 dibagi dengan X pangkat 4, Y pangkat negatif 2, dan Z pangkat 3, itu hasilnya adalah 1/X pangkat 6, Y, Z. Y-nya pangkat 1, Z-nya pangkat 1. Oke, contoh yang kedua ada X pangkat negatif 1 dikurangi Y pangkat negatif 1. Dibagi dengan X pangkat negatif 1 ditambah Y pangkat negatif 1. Ya. Nah, di sini kita akan ubah ke dalam bentuk yang tadinya pangkat negatif 1, kita akan bentuk dalam pangkatnya positif. Jadi 1/X dikurangi 1/Y dibagi dengan 1/X tambah 1/Y. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk ketika kalian bertemu dengan bentuk seperti ini, kalian selesaikan terlebih dahulu, ya, samakan penyebutnya. Nah, di sini penyebutnya kita samakan jadi XY. Nah, berarti yang atas jadi Y/XY dikurangi dengan X/XY dibagi dengan Y/XY ditambah X/XY. Nah, sama dengan Y dikurangi X/XY ditambah dibagi dengan Y plus X/XY. Ya. Nah, kita selesaikan di sini. Nah, ini karena ini dia bentuknya pembagian, ya. Maka kita selesaikannya dengan cara perkalian, tapi dibalik, ya. Yang tadinya penyebut jadi pembilang. Nah, Y dikurangi X/XY, ya, dikali dengan XY per Y plus X. Maka kita bisa bagi XY dengan XY, itu hasilnya 1, tinggal sisa Y dikurangi X per Y ditambah X. Nah, itu jawaban dari contoh yang kedua atau contoh yang B-nya. Oke, itu materi tentang definisi dan sifat-sifat eksponen. Ya, jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di grup WhatsApp. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.